Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الدرس الثالث من كتاب دروس اللغة العربية إخراج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. Pelajaran ketiga, kali ini kita sudah sampai pada pelajaran ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah Al-Juz'ul Awwal. Kita akan bahas beberapa hal terkait dengan satu, masalah penggunaan tanwin. Yang ketiga, alif lam. Jika kita komparasi dengan bahasa Indonesia, maka tema kali ini terkait dengan kata benda transitif dan intransitif. Intransitif kata benda umum atau tak tentu, sedangkan transitif kata benda umum atau tertentu. Perhatikan cara baca dan bagaimana menulis kata-kata berikut ini, dan nanti bagaimana aplikasinya dalam kalimat. Ad-darsul awal, agar saya bisa coret-coret, saya konversi dulu ke bentuk PDF seperti ini. Baik, bait misalnya baitun al-baitu, baitun al-baitu. Baik, ini yang akan saya gunakan. Kita lanjut. Baitun al-baitu, di baris pertama di sini ada tanwin ya, baitun. Lalu ketika ada alif lam, al-baitu, tanwinnya hilang dan berubah menjadi kata tertentu. Baitun intransitif, al-baitu transitif. Perhatikan bagaimana tulisan dan bacaannya. Lalu berikutnya di sini kitabun, al-kitabu. Jadi tidak akan pernah ketemu antara tanwin yang menunjukkan kata benda tak tentu dan alif lam yang menunjukkan bahwa kata benda tersebut kata benda transitif atau kata benda tertentu. Qalamun, kalimat berikutnya atau kata berikutnya, al-qalamu. Jamalun, al-jamalu. Perhatikan kalimat berikut ini. Contoh dikaitkan dengan kata yang ada, gambar yang ada di depan. Al-qalamu maksurun. Jadi kata yang pertama al-qalamu ada alif lam dan tidak ada tanwin. Sedangkan kata berikutnya maksurun ada tanwin di akhirnya. Jadi cara bacanya adalah al-qalamu maksurun. Perhatikan gambar ini, gambar pen. Lalu di sini ada terlihat seperti patah. Jadi pulpen itu patah. Lalu berikutnya, contoh berikutnya, aplikasi bagaimana penggunaan kata benda ma'rifah dan nakirah, transitif dan intransitif. Al-babu maftuhun, al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Jadi ini pintunya, sini pintunya terbuka, ini daun pintunya. Al-babu maftuhun. Baik. Lanjut. Di sini al-waladu. Ya. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Kata jalisun kebalikan dari waqifun. Duduk, berdiri. Al-waladu, anak kecil atau anak-anak.
anak itu duduk, wal mudarrisu waqifun, sedangkan guru itu berdiri. Kemudian beberapa contoh berikut dapat kita jadikan sebagai contoh pola kalimat di mana kata pertama tidak ada tanwin karena ada alif lamnya, kemudian kata kedua ada tanwinnya atau tidak ada alif lamnya. Di sini sebenarnya nanti ada tema lain, yaitu tema atau pola kalimat dengan pola mubtada khobar. Yang pertama jadi mubtada dan yang kedua jadi khobar, kata penjelas. Kita baca rakam awal. Nomor pertama, nomor 1, al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Lihat ada alif lam dan di mana ada tanwin, suara tanwin. Kemudian wal qalamu qadimun. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Kitab, buku, jadidun baru, wal qalamu pen, pena. Kemudian qadimun kebalikan dari kata jadidun, baru, lama. Al-kursi maksurun. Al-kursi maksurun. Kursi itu patah. Kursi. Maksurun tadi sudah kita lalu, yaitu al-qalamu maksurun di sini. Pada contoh dengan ada ilustrasi gambarnya. Kemudian sebenarnya urutannya ke sini, ke sampingnya kiri. Nomor 2 di sini, al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Himar, keledai itu kecil, sedangkan kuda itu besar. Kemudian kita pindah ke nomor 4, rakam arba'ah. Al-mindilu wasikhun. Sapu tangan itu atau tis itu kotor. Kemudian rakam khamsah. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Air itu dingin. Baridun. Yang sebelumnya ada contoh al-labanu harun. Al-labanu harun di contoh-contoh sebelumnya. Kemudian nomor 6, al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Bulan itu bulan purnama biasanya kalau al-qamar. Jamilun, indah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Sedangkan nomor 8, rakam tamaniyah. Al-hajaru thaqilun. Thaqil. Wal waraqu khafif. Khafifun, thaqil, berat, dan kebalikan dari makna thaqil adalah khafif, ringan. Batu besar itu berat, sedangkan dedaunan itu ringan. Rakam 9, al-labanu har. Di sini ada contoh yang sebelum-sebelumnya kita temukan kembali. Al-laban, air susu, itu har, panas, karena diangetin, maksudnya dipanasin. Kemudian rakam 10, al-qamisu nadhifun. Nadhifun, baju itu bersih. Kata nadhif kebalikan dari kata wasikhun. Lawan kata dari kata wasikhun. Al-mindilu wasikhun, sedangkan al-qamisu nadhifun. Baik, kita ke halaman berikutnya, yaitu latihan-latihan. Latihan pertama, tamrin. Tamrin awal, iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Iqra, bacalah, waktub, dan tulis kembali di buku latihan Anda, ma'a dhabti awakhiril kalimat, dengan cara membariskan akhir setiap katanya. Ya, jika ada bariskan. Jika tidak ada tanwin, dengan kata lain ada alif lam di awal, maka tidak ada tanwin, maka cukup dengan satu dhammah saja. Baik, kita mulai dengan
Kalimat pertama saya hapus dulu. Di sini sebenarnya ada penghapusnya. Baik, masjidun. Silahkan nanti saya bacakan keseluruhan. Nanti kemudian Anda bisa pause videonya dan bisa menuliskan kembali di buku latihan dengan membariskan akhir setiap kata. Masjidun. Lalu al-masjidu. Masjidun, al-masjidu. Al-ma'u. Bentar, urutan ketiga. Ma'un. Berikutnya. Al-baitu. Babun. Qalamun. Al-qalamu. Al-kalbu. Kalbun. Qamisun. Waladun. Al-hajaru. Al-waladu. Himarun. Al-himaru. Kemudian al-hisanu. Hisanun. Nasil ila tadrib al-thani. Raqam 1. Kita lanjut ke latihan yang kedua. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Saya akan bacakan kelompok kalimat ini min wahid min raqam awal ila raqam 10, dari nomor 1 sampai 10. Nanti Anda bisa pause kemudian menulis sendiri di buku latihan. Raqam 1. Al-maktab maksurun. Al-maktabu maksurun. Ini barisnya. Raqam 2. Al-mudarrisu jadidun. Al-qamisu wasikhun. Al-labanu baridun. Al-masjidu maftuhun. Al-hajaru kabirun. Silakan dilanjutkan barisnya. Saya akan bacakan. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Raqam 7. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Raqam 8. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Raqam 9. Al-qamaru ba'idun. Al-qamaru ba'idun. Raqam 10. Al-mindilu nadhifun. Al-mindilu nadhifun. Baik, kita langsung saja ke latihan nomor 3, latihan ketiga. At-tamrin ats-tsalits. Imla'il faragh fima yali. Isilah titik-titik berikut ini biwada'il kalimatil munasibati, dengan meletakkan kata-kata yang sesuai. Untuk nomor 1, al-hajaru thaqilun. Saya akan kasih nomor pada jawaban, pilihan jawaban. Raqam 2, al-babu maftuhun. Ya, al-babu maftuhun. Ini jawaban nomor 2. Al-qamaru nomor 3, al-qamaru jamilun wasikhun maftuh. Jamilun nomor 3, al-qamaru jamilun.
Nomor 4, al-waraqu khafifun. Baik, ini jawaban nomor 4. Al-mindilu sapu tangan. Jadi sambil kita baca, sambil Anda melihat atau memikirkan maknanya atau mengasosiasikan dengan gambar atau apa di dalam benak Anda. Makna yang ada pada kata, misalnya al-mindil berarti sapu tangan, al-qamar berarti bulan, al-hajar batu besar, al-babu berarti ada pintu maftuh yang terbuka, al-waraqu ada misalnya di benak kita gambar atau bentuk dedaunan yang ringan. Kemudian nomor 6, kita lanjut ke nomor 6. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Al-mindilu tadi nomor 5, al-mindilu wasikhun. Di sini jawaban nomor 5. Jawaban nomor 5. Kita lanjutkan dengan latihan nomor 4. Imla'il faragh fima yali. Isilah titik-titik berikut ini. Jadi bahasa Arab untuk kata titik-titik atau kata yang kosong adalah faragh. Faragh. Jadi tidak dibahasakan dengan terjemahan letter lock menjadi titik-titik menjadi nuqtah-nuqtah, itu salah. Jadi kata-kata nuqtah-nuqtah yang diterjemahkan dari bahasa Indonesia nuqtah diulangi lagi menjadi beberapa kali, itu salah. Jadi tidak seperti itu dalam bahasa Arab. Untuk kata titik-titik atau bla bla dalam bahasa Inggris itu faragh, bukan nuqtah-nuqtah, salah. Imla'il faragh fi ma yali, isilah titik-titik berikut ini biwad'i kalimatin munasibah, dengan meletakkan kata, menuliskan kata yang sesuai. Jadi kata-kata untuk kata nadhif itu dicari sendiri dari sendiri apa yang sesuai dengan kata nadhif. Nomor 2, 3 dan seterusnya. Coba. Nomor 1, raqam wahid. Apa yang kira-kira nadhif dari kalimat-kalimat sebelumnya? Banyak, tapi yang bisa kita tuliskan banyak, tapi silakan pilih kosakata yang sudah kita lalui sebelumnya. Al-qamis, ya, al-qamis misalnya baju. Nanti bisa pilih sendiri dengan kosakata sendiri di latihan berikutnya atau latihan sendiri. Al-qamisu nadhifun. Berikutnya nomor 2. Kira-kira apa? Maksurun. Maksurun itu patah. Al-qalamu misalnya, pulpen itu patah. Kemudian baridun. Baridun dingin. Contohnya al-ma'u baridun. Qaribun, yang dekat apa? Masjid misalnya. Al-masjidu. Al-masjidu, yang ini sin. Al-masjidu qaribun. Nah, yang jauh apa? Al-qamaru, bulan. Al-qamaru ba'idun. Al-mudarrisu nomor 6. Al-mudarrisu, guru. Guru itu waqifun, berdiri misalnya. Jalisun, siapa yang duduk misalnya. Al-waladu misalnya, al-waladu. Bisa juga kata yang lain, at-tilmidu misalnya, atau at-talibu. Jalisun. Kabirun, apa yang biasanya yang besar? Bisa al-baitu, bisa batu, bisa al-hajaru, bisa apa? Al-mabna, bangunan dan seterusnya. Kita ambil contoh saja, al-hajaru
batu itu besar. Kemudian qadimun, lama. Misalnya apa? Kosakata yang sebelumnya sudah. Misalnya al-kitabu qadimun, buku itu lama. Jadidun, apa yang jadid? Misalnya al-qalamu bisa, atau al-qamisu, apa tuh, baju misalnya, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh al-qamisu saja, meskipun sebelumnya sudah ada al. Di sini alif, al, lam, qaf, mim, ya. Al-qamisu jadidun. Ya, saya kira itu dulu latihan. Sebenarnya masih ada latihan untuk pelajaran nomor 3 ini, namun agar tidak terlalu panjang videonya kita cukupkan sampai di sini. Jadi ini nanti kodenya pelajaran buku 1 pelajaran 3A. Nanti ada sambungannya, buku 1 3B. Baik, hada wa arju an takuna fi sihhatin wa afiyah. Ila liqa insyaallah fil hissatil qadimah أو في الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.